Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walahul minnah, walahul fadlu, walahu tsana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan kita sebuah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa sampai kepada bulan yang penuh berkah ini, bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang dimana di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sebuah keberkahan dan juga keutamaan untuk kita umatnya. Dan juga di bulan ini banyak sekali kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia merayakan sebuah momen, merayakan sebuah acara yang mereka namakan Maulid atau perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid bukan hanya sekedar perayaan yang kita hanya baca di situ maulidnya, lalu kita dengarkan ceramah, lalu kita dengarkan lantunan ayat Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar sebuah perayaan yang dimana kita hanya hadir, mendengar lalu pulang begitu saja. Tidak, akan tetapi lebih dalam dari itu, perayaan Maulid merupakan sebuah momentum penting, sebuah momentum untuk kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, bagaimana peran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Maka dari situ kita bisa menapaktilasi, kita bisa meniru, kita bisa mengikuti jejak mereka, karena hanya dengan mereka lah kita meniru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada untuk kalian yaitu teladan yang mulia pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama untuk kaum para pemuda. Terutama kaum para pemuda yang dimana mereka merupakan generasi bangsa. Mereka merupakan generasi umat, mereka merupakan generasi agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal mula dakwahnya, Rasulullah sangat penting sekali. Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan untuk sahabat-sahabat yang masih muda. Jadi anak muda inilah, karena mereka pun masih mempunyai semangat yang sangat-sangat benar, sangat-sangat semangat, berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itu, para pemuda di sini merupakan pemimpin di hari yang akan datang. Dikatakan dalam sebuah syair, "Syababul yaum rijalul ghad." Pemuda sekarang merupakan pemimpin masa depan. Oleh karena itu, di bulan Maulid yang penuh mulia ini, kita bagi anak muda dan secara khusus dan lebih umum untuk kaum muslimin agar selalu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena kalau bukan mereka, kepada siapa lagi kita harus mencontoh. Dikisahkan bahwasanya ketika perang Khandaq, di sana ada namanya pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab ini dipimpin oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud. Seorang kafir Quraisy yang mempunyai postur tubuh yang sangat besar, postur tubuh yang berbeda dari biasanya. Akhirnya, ketika Rasulullah melihat Amr bin Wud ini masuk ke dalam barisan mereka, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada kalian yang ingin melawannya? Dulu sebelum berperang, mereka ini satu lawan satu dulu bertanding. Lalu tidak ada yang menjawab, hanya Sayyidina Ali. Saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Ali, ini adalah Amr bin Wud. Dia adalah pria yang sangat besar, tidak sepadan dengan kamu. Akhirnya Rasulullah kedua kalinya menanyakan kepada sahabat, apakah ada kalian yang ingin melawannya? Mereka pada diam. Lalu Sayyidina Ali pun menjawab lagi, wahai saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Ali dan menegurnya, wahai Ali, ini adalah Amr bin Wud, berbeda dari yang lain. Kalau dia Amr bin Wud, maka saya ini Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pun masuk. Sayyidina Ali masuk ke dalam ring, atau ke dalam sebuah medan pertempuran. Dan kala itu Sayyidina Ali masih sangat muda sekali, umurnya kisaran 24. Beliau masih dalam keadaan sangat-sangat muda sekali. Akhirnya para sahabat pun tidak bisa melihat karena di situ pertarungan yang sangat-sangat sengit. Sehingga pada akhirnya, singkat cerita, terdengarlah suara takbir Allahu Akbar dari gumulan pasir itu. Dan Rasulullah pun tahu bahwasanya ketika diucapkan Allahu Akbar berarti menandakan Sayyidina Ali di situ sudah menang melawan Amr bin Wud. Maka apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita lihat Sayyidina Ali yang begitu masih relatif muda,
bisa mengalahkan Amr bin Wud, orang yang sangat besar dari segala postur tubuhnya. Kenapa Sayyidina Ali bisa mengalahkannya? Karena yang pertama didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Ali ini menanamkan di dalam hatinya sebuah iman. Di dalam Al-Quran dikatakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, para ashabul kahfi adalah mereka para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menambahkan hidayah kepada mereka. Jadi kunci kesuksesan bagi seorang anak pemuda ialah di zaman sekarang yang pertama agar selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sehingga Allah pun memberikan kita hidayah, jalan yang benar, dan menjauhinya dari sesuatu yang Dia murka. Yang kedua adalah dengan ilmu. Ya, karena ini sudah layak sekali. Ilmu ini pengetahuan yang memang harus dimiliki bagi semua orang. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka dia harus dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin kesuksesan di akhirat, maka dia harus juga dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Jadi dua bekal itulah yang harus kita pegang, itu ketakwaan dan keilmuan. Karena juga tidak sedikit para sahabat di sana yang sangat berilmu. Ya, Rasulullah SAW pernah mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan ketika itu beliau pun masih muda. Begitu juga di sana ada para sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau ini sangat ahli dalam bacaan Al-Quran. Begitu juga ada sahabat yang bernama Zaid, yang dimana dia ini ahli dalam faraid dan lain sebagainya. Di sana masih banyak para sahabat yang mumpuni dalam bidang keilmuan. Dan ini bukti bahwasanya Islam itu bukan hanya dibela dengan kekuatan, tapi tidak kalah penting yaitu dengan ilmu. Maka di bulan Maulid ini mari kita tingkatkan keimanan kita, yaitu dengan mengikuti dan menapaktilasi jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta memperbanyak selawat dan juga mempelajari ilmunya, karena itu merupakan kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.